فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 42 dari Tawdihul Ahkam. Masih jilid jelas jilid pertama ya, masih muqaddimah. Qal al-ijma', masalah ijma' yaitu kesepakatan. Huwa ittifaqul fuqaha'il mujtahidin, yaitu kesepakatan para fuqaha mujtahidin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama lain tak terpandang walaupun seluruh ahli ibadahnya dan ahli agamanya sepakat Yesus itu satu dari yang tiga, tak terpandang ijma' mereka. Mereka bukan umat Muhammad yang ijma'nya maksum. Ba'da wafatih, setelah wafatnya Nabi, dan ini memang sebagian usuliyun mengatakan begitu. Kenapa? Karena di masa hidupnya Nabi ijma' tak terpandang. Tapi ini sudut pandang yang kurang tepat, dibantah oleh usuliyun yang lain. Buktinya apa? Dalam kitab akidah disebutkan, seperti dalam kitab Al-Muzani, yaitu apa? Syarhus Sunnah Al-Muzani, demikian pula Akidah Qairawaniyah, dan sejumlah kitab akidah lain mengatakan ini disepakati sahabat, ini disepakati sahabat. Bahkan terkadang Ibnul Qayyim ini disepakati oleh seluruh nabi dan rasul dan para sahabat. Jadi tidak disyaratkan ijma' itu hanya setelah Nabi wafat. Seperti pembahasan keyakinan Allah Ta'ala di atas langit, ini kesepakatan semua sahabat tanpa harus menunggu Nabi wafat. Cuma biasanya karena sudut pandang usul fikih terkait dengan fikih biasanya, sehingga ya memang masalah yang dibahas ya fikih-fikihnya itu. Padahal ma'ruf dalam kitab-kitab sering dikatakan, seperti punyanya Ibnu Qudamah dikatakan tentang wajibnya sholat, ini dalilnya Quran, Sunnah, wal ijma'. Tak perlu menunggu Nabi wafat, dan tak perlu menyatakan ini menunggu yaitu apa, perkaranya adalah perkara ijtihadiyah. Tak, mana ada ijtihadiyah dalam hukum wajibnya sholat. Jelas ini dalilnya sangat jelas. Tapi makanya usulin mengatakan ijma' itu bukan hanya berlaku di perkara-perkara yang dalilnya masih ijtihadiyah atau apa, tapi semua perkara masuk di situ pembahasan ijma'. Walaupun yang lain mengatakan untuk apa kita bilang ijma' sementara dalil Quran wa sunnah ada. Usuliyun yang lain mengatakan hada min babi taksiril istidlal, memperbanyak pendalilan. Karena ada sebagian mubtadi'ah yang tidak terima Quran, tidak terima sunnah, tapi pakai akal, maka dibantah dengan ini bukan hanya Quran dan Sunnah, bahkan ijma' juga mewajibkan itu, misalkan. Baik. Jadi walaupun ada dalam Quran wa Sunnah tentang wajibnya sholat atau wajibnya puasa, tapi tetap ma'ruf dalam kitab-kitab fikih dikatakan dalil wajibnya puasa, sholat, zakat, haji adalah Quran wa Sunnah wal ijma'. Jadi tidak perlu menunggu ini Nabi wafat atau tidak, ini dibahas oleh Nabi atau tidak perlu menunggu. Jadi perkara ijma' bukan hanya terkait dengan perkara yang yatajaddad wa yastahdis ba'da wafatin Nabi. Bukan perkara yang terbaharui atau yang baru muncul setelah Nabi wafat. Semua perkara akidah dan perkara usul Islam wal iman, semua juga akan dibahas. Ini dalilnya Quran wa sunnah wal ijma'. Baik. Jadi istilah ba'da wafatih memang ini sebagian usuliyun mengatakan begitu. Yang lain mengatakan tidak disyaratkan istilah ba'da wafatih. Baik. Ala amrin minal umuri syar'iyah, terhadap suatu perkara dari perkara-perkara syariat. Berarti kalau sekedar perkara duniawiyah tidak dibahas. Qaulan au fi'lan, baik itu ucapan atau perbuatan, karena terkadang tidak didapati sahabat fulan mengucapkan apa, tapi perbuatannya menunjukkan bagi dia itu disyariatkan. Nah, ini berarti pendapat juga. Yang sebagian berbicara, sebagian berbuat. Maka ini juga dikatakan ijma' kalau tidak ada yang menyelisihi. Fi ayyi asrin minal usur, di masa yang manapun. Iya, ijma' umat di setiap zaman itu berlaku kalau memang ada ijma'. Kalau memang terbukti tidak ada khilaf. Wa dhahaba ba'dul a'immatil kibar, sebagian imam besar berpendapat ila annal ijma' la yumkinu tahaqququh. Ijma' tidak mungkin direalisasikan illa fi asri sahabah, kecuali di zaman sahabat. Termasuk yang berpendapat demikian adalah Imam As-Sun'ani di dalam kitab Tathhirul I'tiqad.
Tapi tujuan beliau bukan tujuan yang buruk, yaitu untuk membantah para sufiyah yang mengatakan ini perbuatan ini, yaitu mengagungkan kubur dan apa, ini para fuqaha semuanya sepakat. Pemerintah membina kubur-kubur dan fuqaha tak ada yang menentang. Jadi ini ijma. Kata beliau, dari mana engkau tahu ijma? Sementara di bawah bintang dimanapun ada umat Muhammad istilahnya ya. Jelas di negara manapun yang di atasnya masih ada bintang, umat Muhammad ada. Dari mana engkau tahu mereka semua sepakat? Dan dari mana engkau tahu tidak ada mujtahid kecuali di negerimu saja? Mungkin di negeri yang jauh juga ada mujtahid, cuma mereka tidak ketahuan. Dan seterusnya. Jadi niatnya macam itu. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab yang ma'ruf, Aqidah Wasithiyah, bahwasanya ijma yang mudhabit adalah di zaman sahabat. Adapun setelah sahabat susah untuk kita memastikan memang. Walaupun Syekhul Islam tidak mengatakan mustahil, cuma untuk memastikan bahwasanya tidak ada khilaf itu susah. Irkanu qalilin, karena para sahabat sedikit dibanding dengan yang setelah itu. Wa kanat tajammu'uhum atau tajma'uhum riq'atun dayiqatun minal ard. Dohirnya tajma'uhum ya. Mereka disatukan oleh riq'ah, yaitu suatu tempat yang dayiqah, yang sempit, minal ard, di bumi. Walaupun kalau yang lain tidak demikian. Syekhul Islam mengatakan para sahabat terpencar kemana-mana. Ada yang kembali ke Yaman, ada yang di Syam, ada yang bahkan jauh sekali, ada yang di Irak, ada yang di Mesir, berbagai tempat yang sangat jauh. Cina. Mungkin. Ada yang sampai Gunung Jerai katanya. Susah kita. Wa amma ba'da hadzal 'asr, adapun setelah zaman itu, zaman sahabat, faqad tafarraqal fuqaha, para ahli fikih telah terpencar-pencar. Wahamalatus sunnah, para pembahas sunnah, bahkan sampai ke ujung barat, yaitu Selat Jabal Tariq sana, yang setelahnya adalah laut yang sangat luas dan jauh istilahnya. Dan para pembahas sunnah fi nawahin muta'addidah, penjuru yang beraneka ragam. Kal Irak sendiri terbagi-bagi banyak sekali, wasyam, wal maghrib, wal hijaz, wal yaman. Yang belum disebut yang ke arah atas-atas, yaitu daerah Khurasan misalkan, India. Wasarol itila'u ala ara'i jami'il fuqaha, dan jadilah pengetahuan terhadap pendapat semua fuqaha minhum, dari mereka, fi asrin wahid, di zaman yang sama, ma'ahada tafarruq, disertai dengan perpecahan, tercerai berainya wilayah mereka, kal muta'adzir, yaitu seakan-akan mustahil. Iya, susah sekali tentunya. Mungkin kita memandang semua sepakat begini. Kita tak tahu yang di Mauritania barangkali, atau yang misalkan di mana di India yang tersembunyi di gunung-gunung, tidak ikut sekte ini poa itu, tapi masih setia dengan sunnah. Boleh jadi ada aja. India luas sangat dan sebagainya misalkan. Ya, siapa yang menyangka ada Syekh Muhammad Yasin kah? Ana lupa. Gurunya Syekh bin Bas, beliau Sunni Salafi, tapi sudah wafat 2 tahunan yang lalu. Beliau di India. Kita tahunya belakangan ketika beliau sudah wafat, tertinggal istilahnya. Kita tak tahu, jangan-jangan ada yang tersembunyi macam itu. Kemudian kata beliau, yang justru memilih lebih berat dari itu adalah Syekh Muqbil. Syekh Muqbil di dalam kitab ana bacakan, karena ana bacakan kitabnya Syarah untuk Ikhwah. Allahul musta'an. Kalau tak salah Syarah Ikhtisar Ulumil Hadis, punya karya Ibnu Katsir. Disyarah oleh beliau di ma'ruf, dalam pembahasan mustalah pasti ada bagian ijma juga. Beliau mengatakan ijma tidak ada, ijma bukan hujjah. Ini ijtihad beliau, ijma bukan hujjah. Yang betul pendapat jumhur, ijma adalah hujjah. Yang penting memang terbukti. Terbukti itu ijma, bukan tahu-tahu diselisihi. Memang Syekh Muqbil memilih pendapat ijma tak ada. Ya, ini keliru rahimahullah. Lakin akan tetapi jumhurul fuqaha alal qaul, jumhur fuqaha berpendapat bijawazil ijma, mungkin saja ijma itu terjadi fi kulli asr, di setiap zaman. Fa idza hadatsat hadisah, sehingga jika terjadi suatu peristiwa,
wa afta faqihun mujtahid, seorang faqih mujtahid berfatwa, au hakama biha qadin mujtahid, atau hakim mujtahid menghukumi terhadap suatu peristiwa tadi, summa tanaqalahal mujtahidun, kemudian para mujtahidin menyebutkan itu fatwa dari Syekh fulan atau qadhi fulan atau imam fulan, tanaqal yaitu saling berpindah menceritakan satu sama lain, minal muftin dari para ahli fatwa, wal qudah para ahli kehakiman, wartadauha mereka meridhai itu, wa amilu biha mereka mengamalkannya, walam yujad mukhalifun dan tidak didapatkan orang yang menyelisihi, mimman balaghathum dari orang yang fatwa tadi sampai kepada mereka dan tidak menyelisih. Itu kalau balaghathum yaitu al-fatwa atau hadisah peristiwa. Fahada ijma'un qauli, ini dikatakan ijma' qauli. Memang kita tidak mampu memastikan, tapi ya kemungkinan besar istilahnya. Wa minal muqirrina laha, dan kalau yang datang dari orang yang mengakuinya, membiarkan, membiarkan, menyepakati, dipanggil ijma'un sukuti, ijma' yang polanya sukuti, diam. Dia tahu, dia mendengar, dia mampu mengingkari, tapi dia tidak mengingkari. Maka ini dikatakan sukuti. Karena tugas mujtahid memang berat. Tidak boleh diam terhadap kemungkaran. Ini teorinya. Walaupun kalau kita lihat di dalam syarah-syarah usul fikih akan banyak bantahan. Karena apa? Jangankan di zaman sekarang, di zaman Umar yang rata-rata adalah para mujtahidun, jelas sahabat kita katakan mujtahidun, dan juga para tabi'in besar di zaman itu, banyak yang tak mampu membantah Umar. Tahu Umar keliru, tapi tak berani terang-terangan. Makanya yang mengatakan ijma' sukuti hujjah ini dibantah oleh ulama yang lain. Memang secara teori memang mereka wajib bicara, mereka mampu dan mereka tahu, tapi mereka diam, maka berarti ini adalah apa? Ijma'. Mereka berarti apa? Setuju. Tapi secara teori di zaman Umar tak semua orang berani untuk mengingkari. Baik, makanya istilah ijma' sukuti ini agak lemah. Cuma ya kita isti'nas, yaitu ini pendapat jumhur ulama, kita katakan begitu, itu lebih ringan daripada memastikan memang ini ijma'. Ya apa, ini sekedar istilahnya adalah nadhari aja, secara teori. Prakteknya memang sangat susah untuk ditemukan. Adanya ijma' terutama di zaman-zaman belakangan. Waqad yakunul ijma'u amalian. Terkadang ijma'nya adalah amali, bukan qauli, bukan sukuti, tapi amali. Semuanya mengamalkan dengan amalan yang sama. Ini yang sering diisyaratkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam ya, sunan beliau ya. Ala hada ahlul ilmi, ala hada amila ahlul ilmi istilahnya. Walaupun beliau tidak terang-terangan mengatakan ijma', tapi beliau hati-hati, para ulama mengamalkan ini, gitu aja kalimatnya. Apakah semua? Tolong periksa baik-baik, periksa sendiri. Kal amali bima taqtadihil adah, seperti mengamalkan apa yang dituntut oleh suatu tradisi, wal uruf, sama ya, tradisi, adat istiadat. Baik, hujjatul ijma'. Apakah ijma' itu hujjah? Dhahaba jumhur ulama'il usul. Jumhur ulama usul berpendapat ila annal ijma' hujjatun qat'iyyah. Ijma' adalah hujjah yang pasti. Qat'i yaitu memutuskan segala persengketaan. Kalau memang terbukti ijma', ini susahnya. Apakah memang ijma'? Cuma minimalnya paling tak kita nukilkan. Ini sudah dinukilkan ijma' oleh Imam fulan. Bahwasanya Allah istiwa alal arsy, bahwasanya Quran kalamullah ghairu makhluk. Ini jelas penukilan ijma' banyak sekali tentang yang macam ini. Baik, itu ijma' yang pasti karena dalilnya pun sangat pasti. Yang mengingkari itu ya jelas mungkin bukan ahlus sunnah, bahkan mungkin bukan muslim misalkan, tergantung pembahasannya apa. Baik, wa annahu aslun min usulit tasyri', dan bahwasanya ijma' adalah salah satu dari dasar-dasar pensyariatan. Baik, apakah beliau akan mendatangkan dalil-dalilnya? Akhirnya tak disebut ya. Baik, dalilnya kalau Imam Syafi'i adalah apa? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Barang siapa menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya mukminin. Ini pendalilan beliau. Tapi al-mu'minin yaitu al-istighraqiyah, semua mukminin, bukan sebagian. Kalau pendalilan sebagian usuliyun, kalau tak salah disebutkan oleh Ibnu Qudamah dan juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam Al-Usul min Ilmil Usul,
Di antara dalil beliau adalah ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih pendapat, maka kembalikan itu kepada Allah dan Rasul. Kita tahu yang namanya sigat syarat laha mafhumul mukhalafah. Pola syarat memiliki mafhum kebalikan. Kalau kalian berselisih pendapat, kembalikan pada Allah dan Rasul. Berarti, kata beliau, kalau kalian tidak berselisih pendapat, tak perlu kembalikan pada Allah dan Rasul. Berarti apa? Itu kebenaran sudah. Yaitu ijma', itu kebenaran. Nah, kalau khilafah, baru lihat penjelasan Allah macam mana, penjelasan Rasul macam mana. Tapi kalau semua umat sepakat, berarti itulah kebenaran. Karena Allah tidak menyuruh untuk kembali kepada Quran wa Sunnah ketika umat ijma'. Dan dalil yang lain ma'ruf, yaitu hadis Ibni Umar, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak bersepakat di atas kesesatan. Berarti mafhumul mukhalafahnya, ijma' mereka adalah huda. Sementara kita diwajibkan untuk mengikuti huda, mengikuti hidayah. Karena Quran wa Sunnah datang membawa hidayah. Berarti itu adalah hujjah, ijma' adalah hujjah. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Mustadrak. Hadis Ibni Umar. Ada riwayat lain, hadis Ibni Abbas, cuma sanadnya lemah. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.